Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Adam Mufarij Dan saya Dafarik Purnomo. dan ya, kami akan membahas tentang Islam sebagai way of life. Ya, Pada pembahasan pertama yaitu pengertian. Dari segi bahasa itu aslama yuslimu islaman, ya. Nah, dari istilah agama yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan diajarkan ke seluruh umat manusia. Nah, kemudian untuk tujuannya itu untuk memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat bagi manusia. Dan yang terakhir itu dari segi fungsi. Nah, fungsinya itu adalah sebagai panduan hidup manusia dalam menggapai keselamatan dunia dan juga yang paling pasti keselamatan di akhirat. ya, next, next. Ya, selanjutnya ada sumber ajaran Islam. Jadi sumber ajaran Islam itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, tentu saja. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang terus relevan dan terjaga keasliannya hingga akhir zaman nanti. Yang kedua yaitu adalah as-sunnah. As-sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Seperti contoh perkataan, misal hadis-hadis itu termasuknya sunnah. Kalau perbuatan itu misal Nabi mencontohkan berwudu. Dalam Al-Quran tidak ada contoh bagaimana itu berwudu lah. Nabi itu mencontohkan lah, itu as-sunnah. Yang terakhir adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama ini untuk mengambil keputusan bila ada permasalahan yang tidak ada pada zaman Nabi sebelumnya. Seperti contoh, kita ambil narkoba. Nah, narkoba itu para ulama bersepakat bahwa narkoba itu haram karena mengikuti hukum dari alkohol yang memabukkan. Nah, seperti itu. Jadi ada 3, yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah ijma. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ruang lingkup ajaran Islam. Nah, ruang lingkup ajaran Islam itu ada akidah, syariah, dan juga akhlak. Dari segi akidah, yaitu keyakinan yang kokoh tanpa ada keraguan yang mengiringinya. Jadi kita itu akidah atau tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keyakinan kita itu sangat-sangat kokoh gitu loh. Tidak bergoyang, tidak mempersekutukan Tuhan selain Allah. Nah, kemudian syariah. Nah, syariah ini adalah aturan ketetapan Allah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Jadi di dalam syariah ini ada contohnya seperti jual beli, terus dan yang lain-lainnya ya. Itu termasuk dalam syariah. Nah, kemudian akhlak. Berarti itu tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Atau akhlak ya bisa disamakan misal perilaku sehari-hari, sikap kita, kemudian sifat-sifat yang kita miliki. Nah, itu ya. Misal perilaku ya perilaku kepada orang tua kayak gitu-gitu akhlak. Dan Ya. itulah ruang lingkup dari ajaran Islam. Nah, selanjutnya adalah karakteristik ajaran Islam. Yang pertama yaitu sederhana, rasionalitas, dan praktis.
Islam tuh aslinya sederhana ya, nggak meribut-ributkan seperti tidak boleh menikah karena, menikah itu juga berpasang-pasangan itu aslinya sudah sifat alami manusia. Rasionalitas, jadi kalau misal terpaksa ya nggak apa-apa, seperti contoh kita lagi puasa, lalu kita jatuh sakit, bukan berarti harus dipaksakan karena Islam itu agamanya rasionalitas, makanya diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Enggak, "Ya kamu lagi puasa jadinya nggak boleh batal." Nah, masih rasional dalam logika dan juga praktis. Eee, Praktis itu misal contoh gini aja lah, kita mau berwudu, nggak ada air, ada jalan keluarnya dengan cara tayamum. Ya praktis kan, kalau nggak ada air ya pakai debu. Nah, itu contoh karakter ajaran Islam yang pertama. Yang kedua adalah keserasian antara materi dan rohani. Jadi Islam itu tidak hanya mengajarkan untuk beribadah tanpa mengejar dunia, tapi juga tidak hanya mengejar dunia tanpa beribadah. Islam itu mengajarkan untuk keseimbangan, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Jadi di dunia dapat, di akhirat juga selamat, seperti itu. Yang ketiga adalah sebuah panduan hidup yang lengkap. Islam itu sebuah panduan dari kamu bangun tidur hingga kamu menutup mata kamu lagi saat mau tidur, itu sudah ada tata caranya, semuanya itu sudah ada dalam Islam. Dari jual beli, menikah, sampai yang paling kecil itu contohnya masuk kamar mandi aja udah ada tata caranya dalam ajaran Islam. Yang keempat adalah keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Jadi antara orang satu dengan orang lain itu ada seimbangnya loh. Ibaratkan ada hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan antara Allah dan juga hubungan dengan para manusianya. Jadi nggak cuman beribadah dan melupakan sekitarnya, tapi ada juga hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menggunjing. Nah, seperti itu. Yang kelima itu bersifat universal. Jadi Islam itu bersifat universal tuh gini. Jadi Islam itu nggak cuman buat untuk satu kaum, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan sampai jin pun Islam itu untuk sampai jin. Jadi Islam bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Timur Tengah, tapi untuk satu dunia, bahkan sampai jin-jin, dan sampai sekarang itu Islam masih berlaku seperti itu. Jadi itu maksud dari bersifat universal. Ya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang Ya, lebihnya betul. mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.